Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ten Septiani, asal komisariat dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum buku dari Jalaluddin Rahmat yang berjudul Rekayasa Sosial. Oke. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada masalah yang menimpa banyak orang sekaligus? Kenapa ada yang hanya dialami satu orang saja? Dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik? Nah, hari ini kita akan membahas konsep penting dari pemikiran Jalaluddin Rahmat tentang perubahan sosial. Oke, mari kita mulai. Jalaluddin memberikan kita pisau analisa untuk membedah masalah. Pertama, kita harus tahu apakah ini masalah sosial atau masalah individu. Nah, caranya sederhana, temukan dulu sebabnya, lalu lihat dampaknya. Contohnya, satu orang kehilangan pekerjaan, itu mungkin masalah individu, sedangkan jika ribuan orang kehilangan pekerjaan bersamaan, nah itu adalah masalah sosial. Bedanya apa? Masalah sosial butuh solusi kolektif, bukan cuma individu yang harus berubah, tapi sistemnya juga harus diperbaiki. Setelah paham masalah sosial, lalu bagaimana mengubahnya? Jalaluddin menawarkan rekayasa sosial yang terencana dengan 4 cara. Yang pertama adalah aksi kolektif. Nah, bukan bekerja sendiri, tapi bersama-sama. Nah, yang kedua yaitu teknik pengembangan masyarakat, yaitu memperdayakan komunitas dari akar rumput. Dan yang ketiga adalah gerakan sosial, yaitu mengorganisir massa untuk tujuan bersama. Yang terakhir adalah revolusi, yaitu perubahan mendasar struktur masyarakat. Ingat, perubahan sosial tidak terjadi begitu saja, ada pemicu yang mendorongnya. Oke. Nah, selanjutnya ada 3 sumber utama yang memicu perubahan sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, ketika banyak orang tidak punya cukup untuk hidup, maka mereka akan menuntut perubahan. Itu. Selanjutnya ada yang kedua yaitu kejahatan. Nah, tingginya angka kejahatan menunjukkan ada yang salah di sistem sosial kita. Selanjutnya yaitu konflik. Nah, benturan kepentingan yang memaksa masyarakat untuk berubah. Nah, tapi perubahan sosial juga punya prosesnya sendiri. Ada 3 faktor penting. Yang pertama adalah sejauh mana ide mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya ada peran tokoh-tokoh besar sebagai penggerak. Dan yang terakhir adalah peran gerakan sosial dan revolusi dalam mengubah struktur dan norma. Nah, tapi ada masalah besar yang Jalaluddin temukan, yaitu warisan masa Orde Baru menciptakan karakter yang ia sebut Homo Urbaicus. Apa itu? Nah, ini adalah watak masyarakat yang terbentuk dari masa lalu dan sampai sekarang masih ada. Nah, watak ini justru menghambat perubahan sosial. Nah, Homo Urbaicus bersumber dari ini. Yang pertama ada sikap terhadap pekerjaan. Hanya mengejar aman dan stabil. Selanjutnya ada struktur psikologis, takut mengambil resiko. Selanjutnya ada sikap terhadap lingkungan, pasif dan menunggu. Selanjutnya ada harapan dan ambisi. Ini adalah rendah dan terbatas ya. Dan yang terakhir ada aspirasi. Tidak berani menyuarakan perubahan. Watak ini membuat kita sulit bergerak maju, makanya perubahan sosial butuh usaha ekstra. Oke, Jalaluddin menutup pembahasan dengan konsep revolusi. Revolusi bukan sekadar demo atau protes,
Revolusi adalah perubahan fundamental dari akar-akarnya. Nah, ada beberapa teori dan mazhab yang menjelaskan revolusi. Yang pertama adalah mazhab behavioral. Jadi fokusnya pada perilaku massa. Selanjutnya ada mazhab psikologis, melihat dari kondisi mental masyarakat. Selanjutnya ada mazhab struktural, menganalisis sistem yang ada. Dan yang selanjutnya adalah mazhab politik, membahas kekuasaan dan perubahan pemerintah. Nah, semua ini menjelaskan bagaimana revolusi terjadi dan berkembang. Oke. Jadi perubahan sosial itu bukan magic, ada sebab, ada proses, ada hambatan, ada solusi. Yang penting adalah kita paham masalah sosial butuh solusi sosial, bukan hanya individu yang harus berubah, tetapi struktur masyarakat juga. Maka mari kita jadi bagian dari perubahan itu, bukan sebagai homo urbaicus yang pasif, tapi sebagai agen perubahan yang aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.